Hai semua, perkenalkan saya Sofyan Hadi dari Prodi Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Hari ini saya ingin membahas sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama generasi muda, yaitu hustle culture. Kita hidup di era yang memuja kesibukan, di mana orang bekerja paling lama, paling banyak proyek, atau paling sibuk dianggap paling sukses. Tapi, apakah benar seperti itu? Apa sih hustle culture? Yuk kita kepoin sama-sama. Hustle culture adalah budaya kerja berlebihan. Budaya di mana kita merasa harus selalu produktif, terus bergerak, terus berprestasi, bahkan di luar jam kerja. Istirahat seringkali dianggap bentuk kelemahan. Seolah-olah kita tidak sibuk, kita malas, atau tidak punya ambisi. Ciri-ciri kita bisa lihat dari tiga aspek. Satu, dalam pikiran biasanya muncul perfeksionisme, FOMO, kecemasan terus-menerus. Di dalam emosi biasanya muncul kelelahan, stres, perasaan tidak merasa pernah cukup. Dan di dalam perilaku, kita sering kali mengabaikan waktu istirahat, mengabaikan ajakan sosial, dalam hal ini tentunya teman, atau bahkan lupa merawat diri sendiri. Lalu dampaknya apa sih ya kan? Apakah seserius itu? Ya, saat kita terus-menerus terjebak dalam pola ini, dampaknya bukan hanya fisik loh, tapi juga psikologis alias mental health kita. Kita mulai merasa bersalah saat beristirahat. Kita jadi menilai harga diri dari sesibuk apa kita. Dan parahnya, kita takut tertinggal dari orang lain, terutama karena media sosial. Semakin kita merasa jauh harus keep up, semakin jauh kita rasa senang. Multitasking jadi kebanggaan, padahal sebenarnya itu merusak fokus dan kualitas hidup loh. Penjelasan dari sisi psikologis. Secara teori psikologi, ada beberapa konsep yang menjelaskan kenapa hustle culture ini berbahaya. Pertama, self-determination theory mengatakan bahwa manusia itu butuh motivasi dari dalam. Tapi dalam hustle culture, kita hanya dikejar oleh validasi dari luar. Kedua, cognitive dissonance. Kita sadar kita lelah, tapi kita merasa bersalah jika berhenti. Ini konflik batin yang memicu stres. Ketiga, social comparison theory. Kita terbiasa membandingkan hidup kita dengan orang lain yang kita lihat di Instagram. Padahal kita membandingkan behind the scene saja loh. Itu kita nggak tahu ya kan? Karena yang ditampilin itu cuma highlight daripada orang-orang di depan kita. Hidup mereka seakan-akan selalu happy. Dan dari sudut pandang health psikologi, gaya hidup ini adalah bom waktu bagi kesehatan mental dan juga fisik. Lalu, apa yang terjadi pada otak kita? Stres kronis dari hustle culture ternyata berdampak langsung ke otak. Ketika kita terus-menerus stres, tubuh kita mengaktifkan namanya HPA axis yang melepaskan hormon kortisol. Akibatnya, kita jadi gelisah, gampang marah, dan susah tidur. Prefrontal cortex, bagian otak yang berfungsi untuk fokus dan mengambil keputusan, seringkali menjadi terganggu. Sementara halnya amigdala, pusat emosi menjadi lebih sensitif terhadap tekanan sosial. Bahkan sistem dopamin kita jadi terbiasa mencari validasi dari luar. Kita ketagihan pujian, likes, dan pengakuan dari orang lain.
Jadi, apa sih solusinya? Ya, kabar baik daripada hasil kasal inti adalah kita masih bisa berubah. Bukan berarti kita bekerja keras, bukan berarti kita berhenti bekerja keras. Tapi kita mulai bekerja dengan sadar. Caranya, kita tetapkan batas waktu jam kerja. Beri waktu untuk istirahat tanpa merasa bersalah. Latih mindfulness. Dan yang paling penting, belajar menghargai diri sendiri bukan dari apa yang kamu capai, tapi dari bagaimana kamu menjaganya. Jadi, hustle culture mungkin sudah jadi bagian budaya hidup kita, tapi kita punya kendali dari tidak tenggelam di dalamnya. Keseimbangan itu penting loh, produktivitas itu baik, tapi bukan segalanya. Baik, terima kasih. Saya Sofyan Hadi, undur diri. Semoga kita selalu dalam kondisi lebih sadar, lebih sehat, dan lebih hidup manusiawi agar kita terhindar dari hustle culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.